Haleluya. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya bagi hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali lewat sermon hari ini. Saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan hari ini lewat kisah orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kisah tentang orang Samaria yang baik hati itu ada dicatat di Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Nanti Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan bisa membaca kisah tersebut. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Apa yang kita pelajari dari kisah seorang Samaria yang murah hati? Kisah ini memang sangat terkenal. Bahkan kita juga mungkin sudah mendengar kisah ini sejak kita masih sekolah minggu. Dari kisah ini biasanya kita mendengarkan nasihat untuk kita berbuat baik kepada orang lain tanpa membeda-bedakan latar belakang orang yang kita tolong. Apakah kepercayaannya, apakah latar belakang sosialnya, apakah latar belakang sukunya, kita tanpa membeda-bedakan. Namun ketika saya membaca lebih jelas lagi tentang kisah orang Samaria yang murah hati ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang menarik. Misalnya, yang pertama, berbicara tentang kebenaran tidak menjamin seseorang memiliki hati yang benar. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran, tidak menjamin seseorang yang berbicara tentang kebenaran itu di hatinya ada sesuatu yang benar. Misalnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik untuk kita perhatikan kisah ini adalah sebenarnya kisah ini merupakan cerita Tuhan Yesus tentang sebuah perumpamaan. Namun di balik perumpamaan, kalau Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan membaca dari awalnya, itu ada pertanyaan yang dilakukan oleh ahli Taurat. Jadi ada pertanyaan yang dilakukan oleh ahli Taurat di Lukas 10 ayatnya yang ke-25. Jadi pertanyaan itu sebenarnya kalau kita baca lebih teliti, sebenarnya pertanyaan itu tidak tulus. Pertanyaannya bersifat pertanyaan jebakan dari seorang ahli Taurat yang mau mencoba Tuhan Yesus. Kita ketahui bahwa ahli Taurat ini adalah pakar kitab suci. Itu sengaja hendak mencobai Tuhan Yesus. Ia tidak benar-benar ingin tahu tentang kebenaran. Ia hanya ingin menguji Yesus di hadapan banyak orang. Memang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di beberapa hal, dalam beberapa kesempatan
kita ketahui bahwa ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi memang selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus melalui berbagai pertanyaan yang mereka lakukan atau mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus. Misalnya Bapak Ibu boleh buka di Lukas 6 ayat 7 dan ayatnya yang ke-11. Terkadang sikap dan perilaku kita sama halnya dengan orang Farisi atau ahli Taurat. Berbicara ataupun berdiskusi tentang firman Tuhan bukan untuk mengetahui kebenaran serta mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Namun kadang kita tujuannya adalah untuk menguji orang lain, untuk mengetahui sampai di mana orang lain memahami kebenaran firman Tuhan. Kita menguji orang atau bertanya kepada orang lain bukan untuk mengetahui kebenaran, tetapi tujuannya supaya kita mendapat pujian. Karena orang, oh ini dia tahu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita menguji orang lain lewat kebenaran firman Tuhan, kita berdiskusi tentang firman Tuhan, apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan seperti ahli Taurat dan orang Farisi? Orang Farisi dan ahli Taurat mereka mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya menguji Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita terjebak seperti orang Farisi ahli Taurat. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang kita tahu firman Tuhan, kita menguasai firman Tuhan, tetapi itu tidak menjamin kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dari percakapan yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan Lukas 10 tadi itu dikatakan bahwa ahli Taurat sangat menguasai kitab sucinya. Bahkan ia bisa mengutip dengan benar hukum yang utama dan berbicara tentang kasih. Baik kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Namun ketika diminta untuk menerapkan kasih itu, ia berkelit dan bahkan bertanya, siapakah sesamaku manusia? Katanya untuk membenarkan diri. Bisa jadi kita pun sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Sudah mendengarkan kebenaran berkali-kali, bahkan kita sering membaca firman Tuhan, kita sering berdiskusi tentang firman Tuhan, namun terus mencari pembenaran diri untuk tidak melakukan firman Tuhan. Selalu mencari alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Misalnya ketika kita ketahuan berbohong, ditanya kenapa kita berbohong? Oh, kita cari alasan lagi. Ini kita berbohong untuk demi kebaikan. Kemudian ketika ditanya kenapa korupsi, kenapa mencuri, kenapa melakukan hal-hal yang tidak benar, biasa untuk membenarkan diri kita bilang terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Oh, saya hilaf, saya terjebak. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita jangan kompromi dengan alasan-alasan untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita semua tidak hanya mengetahui, tidak hanya tahu tentang firman Tuhan, tetapi mari kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekitar kita, atau di lingkungan tempat kita bekerja. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menguasai firman Tuhan, tetapi kita lakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan memeteraikan firman-Mu dalam hati, dalam pikiran, bahkan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, kami tidak hanya menguasai firman-Mu Tuhan, tetapi berikan kami kemampuan untuk mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mengasihi sesama kami manusia, itu akan kami wujudkan dalam tindakan kami setiap hari terhadap sesama kami manusia. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua, bahkan memberkati semua mereka yang menyaksikan Sermon Today hari ini.
dalam tugas pekerjaannya, dalam tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Bapa di surga. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.